Apa yang Allah munculkan pada saat seseorang itu berada pada puncak spiritualitasnya? Apa yang disebut dengan natural killer cell, NK cell. Sel yang secara alami, secara natural Allah munculkan fungsinya sebagai killer, sebagai pembunuh. Pembunuh dari siapa? Pembunuh dari mikroorganisme yang merugikan tubuh manusia. Yang berikutnya, ini mungkin yang terakhir karena sudah jam 5.40 ini ya. Untuk tataran teologis ikhtiar kita adalah selalu mengingat Allah, berzikir. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud zikir yang kemudian mampu membawa kita kepada peningkatan imunitas itu bukan hanya sekedar zikir yang terlafazkan saja. Jadi bukan sekedar yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak sekedar seperti itu. Tetap itu kita lakukan, tetap itu dilakukan. Tetapi zikir yang kemudian betul-betul mampu meningkatkan imunitas itu adalah zikir yang sepanjang waktu kita mengingat Allah. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pada saat kita mengingat Allah, hati kita tenang. Nah, ketenangan itulah yang memunculkan hormon-hormon itu. Ini nanti kalau jenengan ketik hormon kebahagiaan gitu ya, hormon ketenangan itu ada 4 hormon. Endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, ada 4 hormon. Ya sama, ndak usah jenengan hafalkan, ndak keluar ujian. Pokoknya ada 4 hormon pada saat seseorang itu mengingat Allah, pada saat seseorang itu tenang, dan 4 hormon itulah yang pada perjalanannya mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka pada saat seseorang itu tenang hatinya, tentu tenangnya karena mengingat Allah. Pada saat seseorang itu setiap aktivitasnya termasuk aktivitas ibadahnya ada Allah di sana, tenang sudah. Pada saat seseorang diamanai apapun yang menjadi bagian dari ujian itu kemudian kembali ke Allah, tenang hatinya. Maka pada saat itulah terus kemudian muncul hormon-hormon itu yang pada perjalanannya akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Hebatnya lagi, satu lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat seseorang itu mengingat Allah, pada saat seseorang itu berzikir kepada Allah, ada satu produk sel yang Allah munculkan yang hanya terjadi pada orang-orang yang mengingat Allah itu. Dalam bahasa buku itu dikatakan orang yang mengingat Allah itu pada puncak spiritualitasnya. Jadi puncak spiritualitas seseorang itu adalah pada saat ada Allah dalam dirinya, sudah. Apapun aktivitasnya, walaupun tidak sedang menjalankan ibadah, kalau Allah hadir, Allah ada pada diri seseorang, itu puncak spiritualitas seseorang. Kenapa? Karena pada saat Allah hadir dalam dirinya, tidak akan dia berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Tidak akan berani nyerempet dosa, tidak akan berani. Karena Allah hadir. Karena ini nanti ngomong yang innamal a'malu binniyat tadi itu. Karena ada sinyal dari kita ini yang ditancapkan Allah di otak kita ini yang terhubung dengan Allah. Sinyal itu kalau kuat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan sia-sia, apalagi berbuat dosa. Tapi kalau sinyal itu melemah, wes luar biasa, tidak ada takutnya kita sama dosa. Nah, sinyal itulah yang dalam tataran fikih, dalam tataran teologis, sinyal itulah yang disebut iman itu. Maka iman seseorang itu naik turun, maka tugas kita menjaga supaya sinyal itu tetap tinggi. Ibarat HP kita itu sinyalnya 5 ya, jedoknya itu 5 ya, sinyalnya 5 terus gitu, tidak pernah 1. Maka luar biasa efek yang dalam tubuh kita ini. Nah, apa yang Allah munculkan pada saat seseorang itu berada pada puncak spiritualitasnya? Apa yang disebut dengan natural killer cell, NK cell. Sel yang secara alami, secara natural Allah munculkan fungsinya sebagai killer, sebagai pembunuh. Pembunuh dari siapa? Pembunuh dari mikroorganisme yang merugikan tubuh manusia. Mikroorganisme itu bisa jamur, bisa protozoa, bisa parasit, bisa bakteri, bisa kuman, bisa virus juga. Maka
pada saat ribut-ribut pandemi COVID-19 ini, kalau kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikron katsir, zikir sebanyak-banyaknya. Dalam artian itu, ingat terus pada Allah, maka Allah munculkan natural killer cell itu. Natural killer cell itulah yang kemudian membunuh si virus tadi itu. Sekali lagi, tetap itu digabungkan dengan yang ikhtiar medis tadi. Kenapa kok harus digabungkan? Karena pada saat seseorang itu hanya menjalankan ikhtiar medis saja, yang ada adalah kesombongan. Loh kok bisa? Iya, karena merasa sudah menerapkan 5M, 7M, 9M, 10M, terserahlah M-nya berapa. Itu terus kemudian merasa, oh saya sudah tidak akan terkena COVID. Yang muncul kesombongan. Dengan kesombongan itulah Allah hancurkan imunitasnya. Tetapi saat hanya menerapkan yang tataran teologis saja, sakit itu datangnya dari Allah. Lek pancene wayahe loro ya loro. Yang muncul, mohon maaf, yang muncul adalah kebodohan. Karena ini ada ilmunya. Ilmu tentang COVID itu ada ilmunya. Ilmu tentang corona ada ilmunya. Dan kita harus paham itu. Kenapa kok harus paham itu? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat di antara kita ini, orang-orang yang beriman tataran teologis tadi dan orang-orang yang berilmu tataran medis tadi itu. Maka klop sesuai Quran, sesuai hadis, sesuai perjalanan penyakit ini, klop bahwa kita harus memadukan yang medis dan teologis itu. Maka pada saat terus kemudian kita berzikir kepada Allah, ingat terus kepada Allah, muncul NK-sel, insya Allah kita akan Allah hindarkan dari COVID-19 ini. Kalau toh memang masuk COVID-nya itu ya cukup OTG saja, atau mentok-mentok ya ringan, tidak sampai sedang apa-apa.